Ilga, mungkin boleh diceritakan dulu nggak sih peran kalian di Ambiar Mak Biar nih? Aku di film Ambiar Mak Biar ini sebagai Betari. Aku di film Ambiar Mak Biar sebagai Jeru. Aduh, kalian berdua nih dipasangkan sebagai sepasang kekasih juga nih sini. Ya sebenarnya awalnya tuh enggak, sebenarnya tuh awalnya tuh enggak ya sayang ya, tapi Awal maksudnya sepasang kekasih di film ini ya? Iya di. Oh iya, awalnya enggak. awalnya yang jadi Rick itu sebenarnya dia. Jadi- Bukan Jeru, yang jadi Jeru itu Mas Evan. Nah, cuman kan Aku ngamuk. Enggak marah lah, enggak marah. Maksudnya- Cuman akan mumpung yang diundang udah suami istri. Quotesnya gimana? Aku tidak secemburu itu. Aku tidak secemburu itu, tapi aku tidak mau melihat kamu dibahagiakan oleh manusia selain aku. Asik. Enggak, jadi awalnya emang sebenarnya yang jadi Jeru itu bukan aku. Aku sebenarnya jadi Rick, terus yang jadi Jeru itu Mas Evan. Tapi kata Om Gugu kalau nggak salah waktu itu karena mumpung ini suami istri mau, ya udah yang jadi Jeru sama Betarinya sekalian suami istrinya aja gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih membedakan karakter kalian sebagai pasangan di luar sana dengan yang ada di sini nih, membedakannya seperti itu? Nah, itu sebenarnya beda semua ya sayang. Yang membedakan tuh jadi terbatas. Kita kan kalau di rumah suami istri kan. Nah, tapi kalau di film kita jadi orang yang kayak Pacaran gitu, kita kayak susahnya tuh di situ. mau pegang tangan gitu kayak mikir orang pacaran tuh gini nggak sih? Soalnya dulu waktu sama istri kau nggak Nggak pacaran juga. Kita tuh langsung, Ya, langsung nikah. Gitu. Dan deketnya tuh cuma sebatas dia manggil-manggil nama aku pas waktu dia manggung. Udah gitu doang. Jadi sebenarnya nggak ada intens selama ini, cuman dia aja yang ngejer banget gitu kan. Terus pada akhirnya ya wah jadi gitu, kita menikah gitu. Tapi kalau di sini kan karena nggak pacaran, yang jadi tabu itu kayak kalau kita kan suami istri mau ngapain bebas kan Iya, ya. nah karena pacaran jadi tuh kayak ada biasanya- batasnya gitu. Kalau pacar tuh biasa nempel gini nggak sih? Itu hal yang wajar nggak sih? Kayak ada itu ya punya beberapa scene itu loh. Beberapa scene yang kayak istriku nempel gitu terus dibilangin enggak lah Betari jangan kayak gitu. Gitu. Kalau kita kan cium terlalu nempel biasanya banget gitu. cium pipi gitu kan biasa, tapi Kalau di film itu kayak enggak, jarang banget. Enggak, Ada beberapa. enggak ada, tapi enggak masuk. Enggak masuk. Berarti di film ini kalian seperti berpacaran lagi ya? Jadi Iya, mendapatkan bukan pengalaman. berpacaran lagi sih. Seperti mencoba pacaran Iya, berdua gitu. belajar bukan. pacaran jadi Seperti tabu belajar pacaran sebenarnya gitu. ya buat kita ya. Jadi kayak Jadi kita nggak aneh gitu. kita emang nggak pernah pacaran kayak apa ngedit terus Nggak jalan kayak di pernah. motor naik motor berdua kayak lagi PDKT itu nggak pernah sama sekali sebenarnya. Jadi kalian nih merasakan sensasi, maksudnya rasanya berpacaran tuh justru malah di Ambiar Mak Biar ini ya? Iya, betul. benar. Sensasi pacarannya itu kayak gimana itu baru diambil mobilnya. Jadi kayak ngobrol terus kayak putus kayak gitu kan nggak pernah terjadi di hidup aku sama Iya. istriku. Nggak Jadi pernah kayak- putus kan gitu. Nggak pernah putus. Jadi kayak ngobrol-ngobrol kayak aku minta putus gitu terus aneh jadinya kayak Aneh. awkward gitu loh. Putus kayak kata-kata yang nggak pernah saya denger dari istri itu tahu-tahu terus denger ngomong kayak gitu kayak aku harus jawab apa? Nggak tahu kan soalnya nggak pernah pacaran tadi gitu. Tapi itu jadi masalah nggak sih Mas ketika harus menampilkan emosi yang nggak pernah dirasakan di dunia nyata? Enggak Bukan jadi masalah, tapi malah jadi tantangan ya. Jadi tantangan tersendiri kayak istriku ngajarin aku kayak kalau pengen nangis, kalau pengen ekspresi nangis harus ini, kalau pengen ekspresi kayak emosi harus gini gitu. Kadang kalau istriku kan sedih gitu kan banyak ekspresi nangisnya ya, dan gampang banget nangis kan. Kadang aku mikir dia nginget siapa sih kayak gitu kan, kok bisa nangis terus. Tapi enggak. Itu memang kebutuhan filmnya sayangnya. Nah Mas, Mbak, kemarin kan udah rilis juga ya trailernya. Iya. Iya. Reaksi kalian pertama kali ngelihat trailer Ambiar Mak Biar nih seperti apa? Seru sih. First look. First look ya. Kalau enggak ya. Keren sih, maksudnya nggak ada bayangan aku sampai ternyata sebagus ini gitu. Maksudnya ini masih trailer aja dia udah kayak "Ih, keren juga. Padahal aku tuh nggak yakin sebenarnya, yang membuat aku nggak yakin tuh suamiku actingnya gimana. Jadi aku yang perhatiin tuh ekspresinya dia terus, bukan ekspresi aku gitu. Jadi kayak dia udah beneran apa belum ya, udah pas apa belum ya, kayak gitu deg-degan terus puas juga sih. Kalau aku ngelihat waktu first look kemarin ngelihat beberapa scene-nya ya itu kayak ya bagus, cuman aku aneh aja ngelihat muka aku sendiri gitu loh. Kenapa? Ya nggak apa-apa karena di situ kayak
Dia jadi aku kan orang sebagai jerun kan aku jadi orang lain nih. Terus di situ kan aku kayak didandanin biasa aja, makeup nggak boleh tebel dan ya memang nggak pernah makeup sih, cuman kayak di situ tuh dikasih cahayanya tuh yang kayak apa, dibikin jeruk tuh hitam gitu loh, kayak dekil jadi berminyak dan lain-lain kayak bawaannya. kayak dekil gitu ya. Iya, kayak dia dekil tuh, gitu loh. dan dia tuh biasanya kalau main series atau main apa memerankan sesuatu di movie, dia tuh biasanya menjadi dirinya sendiri gitu. Kayak di Jadi, lagu video klipnya di dia, video dia klip kan aku jadi semuanya dirinya itu sendiri. aku jadi diri aku sendiri. Jadi aku pengennya kayak ada scene ini harus gitu, nurut aja sama aku. Aku nggak Iya. mau dirubah jadi orang lain biasanya gitu. Cuman ini bisa jadi tantangan aku yang keren banget. Apalagi mainnya sama istri, terus disupport juga sama dia, dikasih tahu kayak nanti kamu adegan ini Saling nangisnya, belajar lah. Mbak Epi jadi gadis keraton seperti apa sih? Jadi gadis keraton tuh nggak gampang ya. Jadi kita tuh kayak harus yang kalem, jaga sikap, kita tunjukkan wibawa kita. Walaupun kan kalau aku kan tipe orangnya emang sederhana. Kalau di rumah tuh apa adanya. Misal mau keluar juga masih acak-acakan gitu kan. Ini kita jadi gadis keraton yang notabene sekalian anak orang kaya kan. Nggak mungkin anak keraton tapi kita nggak punya apa-apa, pasti maksudnya lusuh kaya. gitu. Dan keluar kita harus Pasti rapi. bening terus dia. Jadi kita keluar harus rapi, harus cantik, harus yang benar-benar berwibawa di antara teman-teman aku. Kan aku pasti kelihatan harus stunning gitu, maksudnya pasti anak keraton kayak gitu kan. Itu yang kadang membuat aku tuh mikir, wah ini jauh banget ini lariku gitu, dari orang yang pecicilan apa adanya sederhana, tiba-tiba kita didandanin benar-benar kayak orang keraton gitu, sopan, santun, tata krama apa dan segala macam. Itu yang membuat aku tuh jadi tantangan juga bagi aku, jadi challenge sendiri kayak wah aku harus bisa nih jadi kayak gini. Dan dandannya dia pun waktu di film itu nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Jadi dia Tapi- tuh orang bingung terus di kaca kayak ini udah cocok belum, karena dia nggak pernah pakai baju-baju yang kayak Oh iya. Ya kita kan gotik ya orangnya ya, jadi skena banget gitu, ambiar banget. Jadi dandanannya tuh kayak yang slang gitu dan selengean keren-keren gitu, gaul dandannya gitu. itu. Terus Nah, kalau di kita situ kayak, kan nggak kayak pakai celana panjang yang model ngomprang gitu, terus pakai jaket. Udah gitu doang, terus jaketnya diikat di depan gini. tapi emang dandanan aku tuh kelihatan simple, tapi tanya nih semua teman-teman, makeup aku tuh paling lama bisa 2 sampai 4 jam. Kenapa? Karena apa ya? Karena continuous ya. Continuity. Karena jadi continuity. rambut kena angin dikit, lepek, catok lagi dari awal, make up apa dan segala macem harus natural kayak gitu sih. Film Ambiar Mak Biar kan mengusung musik juga kan di sini. Iya. Kalian terlibat sedalam apa untuk divisi musiknya? Untuk musiknya ada 2 lagu di Ambiar Mak Biar yang jadi Yang intronya fresh. ciptaan kita berdua. Apa tuh judulnya? Udah boleh disebut? Judulnya Jare Tresno sama Pangestu. Oh. Ya, yang Jare Tresno itu menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang mencintai wanitanya, tapi ternyata wanitanya itu tidak bisa untuk dimiliki, lebih mencintai orang lain lah intinya gitu. Tapi konteksnya di sini kan itu nggak masuk di dalam film, maksudnya nggak masuk di dalam cerita filmnya. Lagu itu cuma sekedar lagu yang kita ciptain buat filmnya aja, tapi nggak ada. Tapi kalau untuk lagu yang kita berdua itu, yang Pangestu itu, jadi sesuai sama filmnya juga, dimana Kita 2 membuat orang. khusus buat request dari Om Pugus Oh, supaya Om alur Pugus. ceritanya tuh bisa nyambung ke situ gitu. Jadi memang proses pengkaryaan itu udah diinisiasi dari awal ya, bahwa akan Dari ada 2 dikabarin lagu sama atau- Om Puguh, disuruh Dari bikin awal kita lagu, udah disuruh bikin request. lagu, nanti bikin lagu ya duet, terus lagunya menceritakan tentang Begini yang ada di film begini, ini, gitu. terus dirangkum jadi 5 menit 6 menit buat lagu tadi. Dan juga sebenarnya ada satu lagi yang ada di divisi musik juga, ada Mas Evan. Ya, ada Mas Evan. Jadi totalnya ada 3 lagu baru yang masuk di film ini. sambil menyelam minum air ya. Iya, benar. Sambil Tapi produksi bisa terus, karaoke ntar sambil berkarya nonton terus. sambil karaoke. Betul, bisa sambil nonton Karena sambil lagu-lagunya, karaoke. karena lagu-lagunya dirilisnya tuh Sebelum filmnya juga. rilis, jadi kita udah rilis duluan lagunya nanti. Termasuk lagunya dari Mas Evan kan juga belum rilis ya. Nanti juga akan dirilis Dirilis. sebelum filmnya rilis juga. Untuk di film ini tuh full berbahasa Jawa atau ada Indonesianya sih sebenarnya? Nah, ini yang seru. Kalau dari sisi Betari, yang dari sisi istriku itu yang seru. Gimana sayang? Kalau aku full Indonesia, Full karena Indonesia. memang aku kan sebenarnya ada medok-medoknya yuk gak apa-apa gitu loh, karena kan
kecil sampai SD ya sayang, SD lulus SD lulus terus SD, abis itu dari di SD Jakarta. sampai dia selesai kuliah itu di Jakarta. Makanya harus nggak boleh medok kalau aku. Nah kalau yang lain semuanya Kalau yang lainnya normal. semuanya bahasa Jawa biasa normal, sesuai kebiasaan sehari-hari sih. Mungkin yang susah kayak Aruna, terus siapa Mas Evan karena kan dari Jawa Tengah ya. Sedangkan ini kan logatnya pakai logat Jawa Timur ya. Oh, ini Jawa Lebihnya Timuran. lebih ke Jawa Timur gitu logatnya. Nah, main bareng di film nih ketagihan gak sih kalian? Ketagihan kalau ini ketagihan kalau sama istri. Gimana nggak ketagihan Mas? Mainnya sama istri di sela-sela waktu yang biasanya kita sibuk manggung, istri sibuk manggung, saya Jadi sibuk banyak manggung. ketemunya. Jadi Malah bisa di banyak sini. ketemunya di scene syuting itu, akhirnya kayak ya udah kayak seru aja gitu. Biasanya malah kita kalau nggak lagi main film kita curi-curi waktu. Dia lagi di Surabaya, aku Lagi di Surabaya, lagi di Malang ketemunya gitu, tengah, habis gitu manggung di kita. Surabaya gitu ngejar ke Malang. Kalau nggak gitu ketemu di tengah langsung mau berangkat kemana, ikut kemana Iya, dulu. kayak Nanti gitu. besoknya kemana saya berangkat sendiri. Nanti habis itu balik lagi nyusul kayak gitu. Sesulit itu ya maksudnya pertemuan. Iya, kalau sebenarnya bukan sulit sih Mas, karena kalau istri kan sudah ngurangin jadwal ya sebenarnya. Banyak Cuman banget. ada beberapa jadwal yang memang udah diterima jauh-jauh hari. Jadi itu yang nggak bisa kita cancel, bahkan mungkin dari tahun 2023 udah ada jadwalnya itu. Jadi kita nggak bisa nolak. Dan kita juga sama-sama entertain kan. Iya. Gitu. Dan itu kalau sama-sama entertain nggak munafik, kita tetap harus terus jalan dong entertainnya karena penikmat istriku banyak banget. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa kita harus kayak "Ya udah kamu di Takutnya rumah pasif aja." gitu loh, takutnya pasif kan mereka juga maksudnya Ha-ha. kita tuh serba bingung soalnya kalau misalkan aku nggak nyanyi kayak fans aku tuh pada Nanyain kenapa kok nggak gitu. nyanyi gini. Tapi kalau waktu nyanyi biasanya ada yang bilang udah punya suami kok nyanyi. Ya, ya. Banyak Padahal hobi kan ya. statement seperti itu ya, di samping hobi. Kalau istriku alhamdulillah dia nggak pernah memikirkan hasilnya ya, dia selalu intinya dia manggungnya nyaman aja udah gitu. Cuman kalau untuk saat ini alhamdulillahnya dia lebih fokus ke keluarga sih. Jadi kayak ada beberapa jadwal dia yang udah kosong, semua bulan ini udah kosong ya dia nggak mau diisi, dia mintanya udah itu dikosongin aja, mau ngikut suami. Lebih banyak kosongnya. Nah, ini kalian kan punya fans cukup militan ya di Iya. media sosial. ngelihat Alhamdulillah. ngelihat kalian yang akhirnya udah mulai mempromosikan film sendiri, gimana respons? Kalau mereka semuanya seneng sih, karena mereka semua juga nggak kepikiran ya saya. Nggak kepikiran bahwa idolanya bakalan rilis film Bakal gitu rilis kan, apalagi film. kan kita kan latar belakang nyanyi nih, pasti mereka nganggapnya kita cuma menciptakan lagu, nyanyi lagu, ya seputar lagu-lagu, nggak sampai bergelut di dunia acting Acting. juga gitu, masih out of the box banget Pol. Ya, jadi emang mereka mendukung banget, di luar support perkiraan banget. mereka semuanya, apalagi kayak yang di luar negeri juga ya sayangnya. Iya, Mereka karena sampai mereka- nunggu di beberapa aplikasi mungkin dan lain-lain kayak gitu. nunggu karena kadang di luar negeri kan banyak juga di luar negeri, maksudnya mereka tuh ada nggak sih nanti bakalan rilis di luar negeri, ditunggu-tungguin Mungkin bakal tuh ada cuma nggak gitu. 1 hari atau 2 hari di luar negeri filmnya gitu. sampai Mereka ada beberapa fans kita yang mau pulang cuma mau nonton film Iya, itu doang. mau Wow. pulang cuma mau nonton doang. Itu dia di luar negeri, dia mau pulang ke Indonesia cuma nonton doang, habis itu dia balik lagi. Jadi Wow. dia ngambil libur 2 hari 3 hari. Jadi tambah semangat juga ya. Bang? Iya, Iya. jadi kita kayak waktu ngeliat ada share-sharean video spill film gitu, kita jadi tambah kayak Excited gitu excited. lah. Keren banget ini, banyak yang nungguin lagi gini-gini. Berarti udah siap nih rangkaian promo, kan biasanya film tuh ada diikuti rangkaian promo ke tur kota berapa gitu. Oh, insya Sangat Allah siap sih. sangat siap. Cuman ya itu tadi yang disampaikan dari awal, Iya. karena ada beberapa jadwal Jadwal yang yang udah udah diterima di-lock jauh-jauh ya. hari, jadi kita nggak bisa kayak terus ngikutin Eits, turnya dari tapi tenang, kita ada beberapa di mana yang fans kita memang benar-benar lihat di situ semua, kita insya Allah datang. Nah, betul ya. Ikut nonton bareng. Iya, Iya. oke. Ini kan kalian ketagihan main film nih. Kalau kedepannya nanti apakah bakal terus berdua? Apa kalian Sepaket. udah bisa apakah sepaket terus? Apakah udah mulai mengikhlaskan bisa dengan yang lain atau gimana? Kalau suami aku yakin dia nggak akan pernah Nggak akan pernah bisa. sih. Ya, jadi kalau mau main film ya udah main film nggak apa-apa, tapi Kita berdua gitu. seumpama sendiri pun nggak masalah. Cuman jangan ada kayak ya Mungkin kalau maaf ya, horor aku gitu mungkin boleh lebay kali ya. Mungkin aku lebay ya Mas ya, kayak kalau orang bilang kayak pengajian baru dan lain-lain, enggak sih, memang aku orangnya apa sih, protektif, bukan protektif, lebih ke kayak ngejaga aja. Aku nggak mau kayak istri Dia aku tuh protek. dia kalau main film soalnya kan dia mendalami peran kan Mas. Hmm. Berarti si cowok kan juga sama. Nah, aku nggak mau aja dia harus Takut mendalami. banyak kejadian yang sudah Ah. seperti itu. Aku nggak mau aja hal itu.
terjadi gitu. Kalau terulang nggak lah, nggak pernah ada Kalau kok. kalau happy membolehkan atau Kalau aku emang entertain banget orangnya. Kalau aku Jadi- suami aku terserah aja kamu. Yang penting kamu happy, yang penting kamu enjoy. Cuman dia kan nggak enjoy kalau sendirian. Iya, gitu. dan itu masalahnya di situ. Kalau aku tuh orangnya los banget. Sayang kamu gini. Maksudnya kalau dia aja kemarin pas waktu ditawarin video klip sama cewek, aku nggak apa-apa. ambil Iya, nggak aja. apa-apa, tapi aku namanya? bilang, Dia nggak, yang nggak nggak mau, jadi ditolak sama dia. Emang dia tuh orangnya sebucin itu. Bucin pal. Padahal sampai itu dibilangin sama si tim, sampai bilang budgetnya gede lo gini. Enggak. Kamu kesana ngajak istri aku, Mas. Bikin video klip, kamu ngajak istri aku ajakin Nah, dia datang. teleponnya bilang, nggak bisa ya kalau istri aku. Wah, gak nuntut budgetnya lek bojomu gitu kan. Jadi kan Makanya aku nggak nyampe nih budgetnya kesulitan. kalau istrimu gini Kesulitan. oh enggak, udah ganti aja skripnya, ganti aja pemeran utamanya, ganti aja semuanya. Ganti orang Aku tak jadi orang biasa aja, jadi satu grup biasa aja, nggak usah ada pemeran cewek dan lain-lain. Udah selevel itu ya Mas ya? Ya, cintanya itu? aku semoga seterusnya seperti itu Mas ya. Maksudnya ini bukan apa-apa sih. Aku lebih ke menjaga aja. Kalau aku nggak membolehkan atau mungkin aku memberi batasan untuk dia, aku berarti juga harus bisa membatasi diri aku sendiri. Itu enggak terus aku bilang kamu jangan terus mentang-mentang aku ngelakuin. laki-laki, aku yang menafkahi, terus kayak ya udah aku boleh aja lah kan aku yang ngasih duit, ya enggak juga. Ya intinya kayak aku tahu juga batasnya sampai mana. Nah kalau dari Happy sendiri ngelihat suami yang let's say overprotective ya kayak gitu gimana? Apa lumayan keberatan atau sebenarnya? Aku sih sebenarnya kalau dibilang overprotective enggak. Suami aku tuh sebenarnya bebas aja juga. Cuman dia cuman ngingetin aku kayak tahu batasan dan maksudnya kalau jadi risih atau apa enggak, karena memang dia yang aku pengen tuh dari dulu cowok yang kayak gini gitu. Makanya aku cancer, aku tuh suka banget kalau di itu tuh seneng banget. Berarti justru kamu bahagia ya dicintai Bahagia. sebegitunya ya? Soalnya nggak semua cowok bisa kayak dia dan aku yakin kok semua cewek pasti pengen juga digituin, pengen juga ada di posisi aku yang dimana cowoknya tuh perhatian tapi dia tahu batasan kayak gitu kan. Kebanyakan cowok cuma ngelarang-larang doang tapi dia kayak ngelanggar semua janji-janji apa dan segala macam gitu. Kalau cowok enggak, kalau dia apa yang dia larang dia juga akan melakukan hal yang sama. Itu hebatnya dia. Baru tahu aku. Aku baru tahu juga Mas. Baru tau apa? Baru tahu, nggak maksudnya bener bilang gitu, aku baru denger ini juga istri ngomong gitu. Soalnya aku orangnya emang kayak gitu Mas. Jadi kalau buat istriku udah aku nggak ada apa-apa. Aku sampai kalau istriku bilang ya bawain guling ya dari Madiun gitu, nyusul ke Jakarta gitu. Ya udah dari Madiun aku bawa guling di bandara sendirian, aku bawa guling buat istriku. Ya udah aku bawa, sampai orang bilang itu kalau cowok normal pasti malu gitu. Ya bukan, aku nggak normal karena aku bawa gulingnya istriku gitu loh maksudnya. Oh itu pernah terjadi? Duh, sering Mas, sering aku bawain guling gitu. Kalau nggak gitu, aku jadi sering loh nyusul dia ke Jakarta. Waktu itu mau ke Taiwan ya sayang. Dia mau ke Taiwan, aku nyusul pagi banget, udah jam 5 aku nyusul, sampai sini jam 6, jam 9-nya dia berangkat ke Taiwan. Jadi kita ketemu cuma 3 jam doang. Wow. Iya. Ketemunya cuma 3 jam doang. Habis itu Dia- dia berangkat, aku balik lagi ke Madiun. Cuma 3 jam. Tapi Dia tuh- penting. Dia tuh cintanya tuh luar biasa, makanya dia menurut aku nggak ada seseorang sesempurna dia yang datang di hidup aku selain dia. Amin. Ya Alhamdulillah. Udah belum? Sip, aman sih. Udah man. Promo dulu dong. Promo dulu boleh. Oh ya boleh. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa nonton apa sayang? Film Ambiar Mak Biar 2025 di bioskop kesayangan kalian. Tanggal 9 Januari. Pokoknya ditunggu, kita seru-seruan bareng di sana, kita karaoke bareng, nyanyi bareng. Yes. Thank you.